Wahyu pasal 3 ayat 8. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, engkau tidak menyangkal namaku. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, di firman Tuhan ini ya, di dalam kitab Wahyu pasal 3 ini surat untuk jemaat di Philadelphia ya. Ini ada suara ya yang datang, tentu saja Roh Kudus ya kepada jemaat di Philadelphia. Nah, dia mengatakan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu ya. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Artinya di sini memberitahukan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Amin. Kalau Dia yang membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita mungkin tidak seberapa kekuatan kita ya. Kita tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan secara manusiawi. Tetapi ketika kita menuruti firman Tuhan ya, dan kita tidak menyangkal nama Yesus. Nah, 2 poin ini yang saya ambil di sini Bapak Ibu ya. Kita menuruti firman Tuhan ya. Turuti saja apa yang firman Tuhan katakan, sudah kita lakukan. Amin. Dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah, yang terakhir saja ya kita bahas pada saat ini ya, tidak menyangkal nama Yesus. Nah, di saat-saat ini tentu saja banyak orang yang percaya akan Yesus, ya kan? Tetapi kita termasuk di kategori mana? Gitu. Ya. Kita di kategori orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Allah seperti pujian tadi, atau kita dikategorikan orang yang percaya Yesus bahwa Yesus itu manusia, atau kita yang percaya bahwa Yesus itu hanya sebagai nabi. Kita ada di kategori mana gitu? Kira-kira kita di mana kita, posisi kita? Kita mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Allah yang Maha Kuasa, atau kita ada di posisi mempercayai bahwa Yesus itu sebagai manusia, atau ada yang percaya bahwa Yesus itu sebagai nabi. Kita ada di posisi mana kira-kira? Nah, oke. Mari kita melihat ya. Jadi saya akan berbicara mengenai nama ya. Kalau dulu saya berpikir bahwa yang lebih berkuasa itu ada lain ya daripada nama Yesus gitu. Ada perkataan lain yang lebih berkuasa dari nama Yesus. Tetapi setelah mempelajari firman Tuhan, ternyata nama Yesus itu nama yang berkuasa. Amin. Nah, mari kita sama-sama lihat Matius pasal 28 di ayat yang ke-19. Ini firman Tuhan pada minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu kita mempelajari ini. Matius 28 ayat 19. Mari kita lihat. Matius 28 ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama. Ya. Penekanannya di sini adalah nama. Ya. Sehingga kita juga harus menyesuaikan dengan ayat-ayat yang lain. Nama dari Bapa siapa? Ya kan? Nama dari anak siapa? Enggak lain ya, nama Bapa adalah Yesus. Mari kita buktikan. Matius 6 ayat 9. Matius 6 ayat 9. Ada doa yang sudah ngetren ya, yang sudah kita namakan doa Bapa kami.
Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Siapakah namanya? Hah? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kalau kita baca seterusnya, terus sampai habis doa ini, dikatakan bahwa sebab engkaulah yang punya kerajaan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ampunilah kesalahan kami. Yang mengampuni dosa siapa? Yesus. Berarti nama di sini, dikuduskan namamu, bicara tentang nama siapa? Nama Yesus. Nah, ini adalah doa yang Yesus ajarkan, seperti yang saya katakan tadi, posisi Yesus waktu menjadi manusia. Dia mengajarkan untuk berdoa kepada Bapa, ya kan? Ternyata setelah dimengerti, dipahami dengan benar, yaitu ya Bapa itu berbicara dia sendiri juga. Lihat Yesus, lihat Bapa. Bahkan ada di Yohanes 5 ayat 37 katakan Bapa itu tidak pernah ada suaranya. Bapa itu tidak pernah dilihat, suaranya tidak pernah ada, karena yang berfirman selalu Yesus, yang berkata-kata itu selalu Yesus. Amin. Oke, kita akan lanjut ya. Jadi yang dikuduskan di sini namamu, ya. Bapa di surga itu namanya siapa? Ya, Yesus juga, yang dikuduskan nama Yesus. Buktinya ada di Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Jadi dalam kitab Injil ini Bapak Ibu, harus kita pahami dengan benar bahwa posisi Allah yang sementara menjadi manusia, tetapi dia tidak tinggal di dalam posisinya sebagai manusia. Itu yang harus kita pahami. Nah, di Yohanes 17 ayat 11 dan 12, Yohanes 17 ayat 11 dan 12 di sini sangat jelas ya. Siapakah nama dari Bapa itu? Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Yohanes ya. Yohanes 17 ayat 11 dan 12 itu sangat jelas, mari kita lihat. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia ini, ya. Itu berbicara Yesus yang fisik, ya kan? Dia tidak ada lagi di dunia ini, ya, Yesus yang fisik ya. Kita harus bedakan ya. Tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Yang binasa itu iblis dan pengikut-pengikutnya. Yesus yang secara Yesus fisik ya, Yesus yang manusia. Dia berdoa kepada Bapa di sorga dalam konteks dia sebagai manusia. Nah, di sini dia mengatakan bahwa nama dari Bapa yang diberikan kepadanya, yaitu ya tentu saja nama Yesus juga. Nama Bapa itu dari Yesus. Kemudian ada juga di Yohanes 5 ayat 43, tapi kita nggak usah lihat di sini. Mari kita lihat perjanjian lama. Kita lihat perjanjian lama. Jadi kita mengalir saja sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Perjanjian lama Yesaya 63 ayat 16. Yesaya 63 ayat 16. Mari kita lihat ayat ini. Yesaya 63 ayat 16. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami ya Tuhan. Engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Kita perhatikan ayat ini, ya. Engkau Bapa kami, siapa yang dibilang Bapa ini bagi orang Israel? Yang dibilang orang Israel mengatakan Bapa ini siapa?
Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Jadi orang-orang di perjanjian lama, ya orang-orang Yahudi, orang Israel, menyebut Tuhan itu Bapa, ya kan? Bukti yang lebih konkret, tapi saya ingin kembali ke sini lagi sebentar ya. Bukti lebih konkret kita lihat Yohanes 8 ayat 41. Yohanes 8 ayat 41. Ini lebih jelas ya. Orang-orang yang ada di zaman Yesus datang sebagai manusia. Yohanes 8 ayat 41. Nah, kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Jadi orang-orang Yahudi pada saat itu mempercayai bahwa Allah itu adalah Bapa mereka. Mereka menyebut Bapa untuk Allah. Nah, kita kembali ke tadi yang saya bilang tadi, Yesaya 63 ayat 16. Yesaya 63 ayat 16, mari kita lihat. Yesaya 63 ayat 16. Yesaya 63 ayat 16, mari kita lihat kembali. Yesaya. Oke, bisa tambah sedikit. Nah, saya lebih suka ini. Yesaya 63 ayat 16, lebih mantap kan? Ya, suaranya lebih merdu. Puji Tuhan. Yesaya 63 ayat 16. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami. Nama dari Bapa itu yaitu penebus. Siapa lagi penebus satu-satunya? Yesus. Dari perjanjian lama sudah dikatakan sejak dulu kala gitu. Sejak dulu kala. Tapi memang baru dibukakan di zaman dia menjadi manusia. Ini Bapak Ibu, ini rahasia sebenarnya ya. Rahasia yang Paulus katakan rahasia yang lama tersembunyi gitu, baru dibukakan. Oh haleluya. Tetapi dari ini kan nubuatan. Ya, di kitab di zaman Yesaya ini dia sudah bukakan di sini sejak dahulu kala. Siapakah yang ada sejak dahulu kala? Ya, para rasul-rasul mengatakan ada satu rasul yang mengatakan bahwa Allah yang Esa juru selamat kami, ya. Yesus Kristus Tuhan, bagi dia kemuliaan kehormatan dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Ya, sejak dahulu kala, Alfa dan Omega. Di Yesaya 9 ayat 5 juga dikatakan bahwa anak telah lahir itu dia adalah Bapa yang kekal. Bapa yang kekal itu berbicara Alfa dan Omega, ya, dari awal sampai akhir, kekal, ya kan? Nah, oke, kita lanjut ya. Jadi jelas di sini bahwa di doa yang Yesus ajarkan di Matius 6 ayat 9 seterusnya dikatakan bahwa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Waktu Yesus menjadi manusia, dia mengajarkan kita berdoa kepada Bapa. Ternyata Bapa itu dia sendiri gitu. Cuma waktu dia menjadi manusia, saya perhatikan begini. Waktu dia menjadi manusia kan memang dia mengosongkan diri dalam kesetaraannya dengan Allah gitu. Ya. Karena begini. Waktu Allah menjadi manusia, ya. Allah menjadi manusia, Yesus menjadi manusia, dia memang tubuhnya manusia, ya memang menjadi sama seperti manusia. Tapi roh Allah di dalamnya itu full gitu, maksudnya begini. Dia memiliki roh yang dia lahir dari roh. Jadi roh Allah di dalam kehidupannya itu permanen ya. Itu memberi teladan bagi kita sebenarnya, ya. Bahwa kita juga manusia, kalau kita memiliki roh Allah, Yesus sendiri mengatakan bahwa kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan lebih dari apa yang Yesus lakukan waktu dia jadi manusia ya. Ada perkataan itu, tapi saya lupa di mana. Mengatakan bahwa kalau kita percaya, di kitab Yohanes itu, coba tolong cari.
ayatnya saya ingat 40 berapa ayatnya, tapi pasalnya saya lupa, mungkin 14 atau 16. Artinya kalau kita percaya, ini perkataan Yesus sendiri, kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari apa yang dia lakukan. Dan itu memang terjadi kepada Petrus, Yohanes, ya, Paulus. Satu kali Petrus berkhotbah, bisa orang dibaptis, ya, 3.000 orang dibaptis. Itu Yesus membuktikan bahwa perkataan dia itu benar gitu. Ya, kita percaya menerima Roh Kudus, kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar gitu. Walaupun kita ini manusia gitu. Yesus yang sementara menjadi manusia, ya, tentu saja tidak maha hadir, ya kan? Saya sering ulang-ulang ya, supaya kita memahami. Waktu Yesus ada di satu tempat, tidak mungkin Yesus ada di satu tempat, tidak maha hadir. Dia sementara melayani, di dalam perjalanannya orang-orang menunggu di tempat yang lain, begitu. Itu posisi dia jadi manusia. Tetapi sekarang apakah dia masih manusia gitu? Jadi pertanyaan. Apakah dia masih posisi manusia? Nah, sekarang dia sudah kembali kepada naturnya sebagai Allah yang adalah Roh yang maha hadir, yang maha kuasa. Dia bisa ada di sini, dia bisa ada di sana, di mana saja. Kita mau kemana saja dia ada, amin. Makanya Daud pernah mengatakan, kemana ke aku akan pergi? Aku di sana, engkau ada. Aku tidak bisa lari kemana. Dia ada di mana-mana. Dia bahkan memenuhi seluruh jagat ini. Karena semua ini ada di dalam tangan dia. Amin. Itulah kemahakuasaan Tuhan yang harus kita imani. Yesus yang saat ini adalah Roh. Jangan lagi kita membatasi posisi dia yang waktu itu menjadi manusia, yang hanya 33,5 tahun dia jadi manusia. Setelah itu dia kembali lagi kepada naturnya yang adalah Roh. Firman Tuhan katakan Allah adalah Roh, Tuhan adalah Roh. Amin. Allah adalah Roh, Tuhan adalah Roh, Maha Kudus, Maha Kuasa, Maha Hadir. Berarti kalau kita manusia biasa, terus kita menyembah Tuhan dengan benar, menerima Roh Kudus, yang percaya Yesus Kristus Tuhan, kita akan diberikan Roh Kudus. Kita terus menyembah Tuhan sampai kita dapatkan karunia-karunia Roh. Bisa. Amin. Makanya kan firman Tuhan bilang, pertegas, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Roh Kudus ada di dalam kamu. Seperti janjinya, kalau kamu mau menerima Roh Kudus, ketika kamu menerima Roh Kudus, kamu akan diberikan kuasa itu. Kita menjadi orang-orang yang berkuasa. Amin. Iya, kita menjadi orang-orang yang memiliki kuasa Tuhan itu. Kita kemana-mana, kita pasti akan memberi dampak. Itu ya sebenarnya sangkut pautnya ke situ. Ketika ada Roh Kudus di dalam kita, ya kita kemana-mana kita akan membawa damai sejahtera sukacita itu. Orang yang selalu hubungan erat dengan Tuhan, biasanya mukanya akan bercahaya. Amin. Kalau Nabi percaya atau sedikit-sedikit percaya, percaya terus semua. Jangan seperti kunang-kunang ya. Cahaya hilang cahayanya. Harus percaya terus. Survei membuktikan kalau orang yang terus kuat dalam Tuhan, mukanya agak seperti bersinar. Masa aura. Ada auranya kalian kelihatan gitu. Walaupun mungkin nggak ganteng-ganteng amat, nggak cantik-cantik amat, tapi kalau hubungan dengan Tuhan bagus, mereka lihat cantik banget gitu. Ganteng banget gitu. Karena bercahaya, ada kemuliaan Tuhan. Amin. Iya, karena ada Roh itu dalam kita. Ya iyalah, kemana-mana kan pasti senyum, ya kan? Karena ada sukacita. Amin. Kalau Roh Kudus selalu ada sukacita. Ada masalah,
tetap senyum, ya kan? Mereka pikir banyak uang, senyum terus, pikir banyak uang. Padahal memang karena sukacita dari dalam, ya kan? Orang kan secara secara logika selalu berpikir seperti itu. Orang itu kok senyum terus, bahagia terus, dipikir kan pasti dia banyak uang. Orang kalau manyun terus dipikir tidak ada uang ya. Ada mungkin misalnya tetangga. Saya dulu waktu di kampung ada seorang ibu, kok bisa ketahuan dia kalau lagi nggak ada uang, katanya bisa kelihatan. Tetangganya bisa tahu. Kalau dia lewat katanya enak dilihat mukanya, ketahuan katanya itu lagi ada uang itu. Kalau dia lewatnya mukanya lagi manyun, terus gampang tersinggung, langsung ketahuan katanya bahwa ibu itu lagi nggak ada uang. Kira-kira benar nggak itu? Hah? Nggak, maksudnya survei kita lihat di sekitar kita, ada nggak yang seperti itu? Hah? Katanya kalau lagi misalnya lagi tipis uangnya, terus banyak yang mau dibayar atau apa, di rumah lagi kosong, katanya pengaruh mukanya bisa muram seperti pepaya ya, busuk. Tetapi kalau kita selalu ada dalam Yesus Kristus, saya percaya damai sejahtera. Amin. Jadi waktu di rumah nggak ada, dia berharap pada Tuhan. Ya. Nyanyi lagu yang tadi itu. Ku buka hati, ku jamanmu. Ya, maksudnya kalau lagi masalah itu bukan nyanyi. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, ku buka hati, ya kan? Ku jamanmu. Jadi berserah kepada Tuhan. Tiba-tiba dapat SMS, dapat WhatsApp, dapat telepon, kirim nomor rekeningnya. Iya kan? Ada pernah seperti itu? Pernah. Kita sering. Tapi jangan juga berharap seperti itu. Artinya sikap kita, tindakan kita seperti itu, berserah pada Tuhan. Amin. Tuhan bilang, marilah kepada aku hai kamu yang letih lesu. Memang sih Tuhan tidak bilang marilah kepada aku hai kamu yang kalau lagi nggak ada uang, apa sih bahasanya sih? Kere. Kalau kita di kampung kita itu bahasanya lagi mentes, ya, lagi mentes, lagi min. Memang sih nggak ditulis berbahagialah mereka yang lagi mentes, gitu, lagi kere, datang kepada Yesus. Nggak dibilang begitu. Dibilangnya marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu, beban berat. Mungkin beban beratnya karena itu, ya kan? Mungkin lagi lemah letih lesu karena itu mungkin kan. Marilah kepada Tuhan. Amin. Soal nanti dia urusan Tuhan, dia mau berkati kita seperti apa. Nah, jadi kita kembali lagi ya, bahwa dari perjanjian lama sepertinya nama Tuhan ini sudah berkuasa ya. Nama dari Bapa yang disembah oleh orang Israel itu, orang Yahudi, sebenarnya itu Yesus ya. Karena Yesus itu Alfa dan Omega. Nah, mari kita buktikan lagi di Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Di sini dikatakan begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat selamatkan. Nama siapa? Buktinya di ayat 11. Mari kita lihat ya. Ini ada
satu paut dengan ayat 11, Kisah Rasul pasal 4 ayat 11, kita lihat 11. Mundur ya, mundur satu. Nah, Yesus adalah batu yang dibuang. Jadi Yesus, nama Yesus ini ya satu-satunya nama yang menyelamatkan. Amin. Firman Tuhan tadi mengatakan ya di ayat 12 bahwa tidak ada nama lain di kolom bumi ini, di kolom langit ini tidak ada nama lain, hanya nama Yesus. Kemudian Filipi 2 ayat 10. Filipi 2 ayat 10. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit di sini, mungkin ayat 10 dan 11. Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11. Ayat 10 dulu. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Bentar ya. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut, artinya semua di langit, di bumi, nama Yesus ini berkuasa. Amin. Berkuasa di bumi dan di langit. Pokoknya di mana saja nama Yesus ini berkuasa. Lanjut ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya jelaskan sedikit dulu. Yang menulis surat ini adalah Rasul Paulus. Kita harus mengerti Bapak Ibu saudara kasih Tuhan bahwa Paulus ini dia tidak bersama-sama dengan Yohanes, Petrus. Dia bukan murid dari Yesus waktu Yesus fisik atau Yesus jadi manusia. Dia bertemu dengan Tuhan waktu Yesus sudah terangkat, sudah bangkit ya. Sehingga ada suara kan. Artinya Paulus bertemu Yesus secara ini. Dia lihat cahaya itu. Yesus yang sudah bangkit. Bukan seperti Yohanes, Petrus, murid-murid Yesus itu kan ada yang 12 itu kan memang sama-sama mereka dengan Yesus. Nah, Paulus ini dia ahli hukum Taurat, dia ahli Taurat. Kalau hukum Taurat itu yang di Yesaya 63 ayat 16 tadi katakan bahwa Allah itu adalah Bapa, ya kan? Orang-orang di zaman dulu hukum Taurat itu menyebut ya Bapa, Yahweh ya sebenarnya namanya. Jadi Paulus ini ketika dia menyebut Bapa, sudah pasti itu Bapa yang kekal yang ada di Yesaya 9 ayat 5. Bapa yang kekal itu adalah Yesus. Ya. Terus yang Yesaya 63 ayat 16 tadi katakan bahwa namamu Bapa, ya, jadi Bapa, namamu adalah penebus kami sejak dulu. Jadi nama dari Bapa itu adalah Yesus. Jadi pola pikir Paulus, ya, kalau dia mengatakan Bapa, karena dia kan punya pemahaman hukum Taurat. Bapa itu ya Allah gitu. Dia bertemu Yesus yang Allah, yang sudah bangkit. Bukan Yesus yang fisik waktu jadi manusia. Makanya ketika dia mengatakan bagi kemuliaan Allah Bapa, ya tidak lain, yaitu Yesus juga. Yang dimaksud dengan Bapa oleh Paulus ini adalah Yesus. Berbeda dengan murid-murid yang langsung bertemu dengan Yesus, mengikuti pengajaran Yesus. Mungkin Rasul Paulus tidak dengar langsung apa itu doa Bapa kami, ya kan? Dia bukan murid Yesus secara langsung. Yang di Matius 6 ayat 9 itu ia diajarkan doa Bapa kami yang di surga. Rasul Paulus tidak mendapatkan pengajaran itu secara langsung, tapi Rasul Paulus mendapatkan pengajaran dari Gamaliel yang adalah ahli hukum Taurat, ahli Taurat. Kalau mereka mengatakan Bapa itu yaitu Allah. Nah, Paulus mengerti bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah. Makanya waktu pertama bertemu dengan Yesus dia tanya, "Siapakah engkau Tuhan?" gitu. Yesus jawab, "Akulah Yesus, aku Yesus." Gitu kan? Jadi Paulus mengimani bahwa Bapa yang Allah, yang Tuhan itu adalah Yesus. Jadi ketika dia mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan, ya sama. Dia juga Allah, dialah Bapa itu.
Jadi tidak lain di sini bukan berarti di sini ada beberapa pribadi di sini, enggak. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaannya gitu. Bagi kemuliaan Allah, bagi kemuliaan dia juga, kemuliaan dari Yesus. Amin. Nah, kemudian bukti-bukti yang lain akan memperkuat Wahyu pasal 1 ayat 8. Nah, ini sangat jelas. Coba Wahyu 1 ayat 8. Ini lebih jelas lagi disingkapkan. Wahyu pasal 1 ayat 8. Sering ya kita baca ini. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Jadi begini, Yesus mengatakan aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku sudah ada dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya, yang Maha Kuasa. Jadi inilah Yesus yang sekarang. Kalau dulu pernah dia jadi manusia fisik, kira-kira kita bisa menerima nggak ini? Kita bisa membedakannya konteks waktu. Dulu dia pernah jadi manusia, sekarang sudah tidak lagi. Dia tidak manusia lagi. Dia kembali kepada naturnya sebagai Allah. Amin. Dan inilah dia yang sekarang, Alfa dan Omega. Pernah ada yang ada dulu, yang ada sekarang, dan ada di yang akan datang. Maha Kuasa. Firman Tuhan Allah, perkataan Tuhan Allah, perkataan Yesus sendiri. Dan terbukti di Wahyu 22 ayat 16. Siapakah ini yang aku ini, yang aku yang Alfa Omega? Aku adalah Yesus. Yesuslah yang mengirimkan malaikat-malaikat. Amin. Yesus Maha Kuasa. Dia mengirimkan malaikat. Orang kan kalau dengar malaikat, hebat. Ya, itu semua dikirim oleh Yesus. Amin. Nah, minggu lalu atau 2 minggu lalu saya menyinggung sedikit mengenai dikotomi Yesus sebagai manusia. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 di ayat 31. Lukas pasal 1 ayat 31. Dikatakan bahwa sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Maria. Apakah ada bukti bahwa Yesus ini anak dari Maria? Tolong ketik Yoses, biar kita tahu ayatnya di mana. Markus 6 ayat 3. Coba Markus 6 ayat 3. Markus 6 ayat 3. Bukankah ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Yesus katanya, dia punya adik. Siapa ini adiknya? Yakobus, Yoses, Yudas, Simon. Berarti maksudnya saudaranya ada 4 ya. Tambah Yesus berarti 5 cowok ya. Anak Maria ada 5 cowok. Baru perempuan ini nggak ditulis berapa. Zaman dulu kasihan perempuan nggak dihitung. Nah, artinya begini. Bukan ini ya, memang adat mereka begitu ya. Kebiasaan mereka seperti itu. Karena yang membawa marga biasanya laki ya. Big. Nah, di sini petunjuk yang bisa kita ambil bahwa Maria ini mempunyai anak berapa? 5 laki-laki dan ada lagi perempuan. Berarti perempuan di sini lebih dari 1 ya kan? Yang perempuan ada bersama kita, ya kan? Saudara-saudaranya yang perempuan. Berarti kalau saudara-saudara lebih dari 1. Supaya ada ayat lain lagi. Ada lagi ayat yang lain. Nah, berarti
Maria ini adalah seorang ibu rumah tangga. Di sini siapa yang punya anak lebih dari 5? Belum ada ya? Paling 2, 3 ya. Mama Elza baru mau 2. Mama Chelsea sudah 2 ya. Kalau kalian ada berapa? 8. Nah, mungkin begitu. Bukan main sibuknya seorang ibu rumah tangga ya. Pernah lihat nggak kesibukan orang ibu rumah tangga? Sibuk nggak? Nah, urus yang satu nangis mungkin ya. Kita nggak bisa pungkiri Maria seperti itu, ya kan? Maria kan ibu dari, oke lah Yesus, karena memang dia Tuhan cuma pinjam kandungan dari Maria. Tapi yang lain-lain ini ada Yakobus, ada Yohanes, ada Yudas, ada Simon, ada lagi yang cewek-cewek, anaknya yang lain. Apakah Maria tidak sibuk mengurus mereka? Artinya, sebenarnya ada juga di kitab Wahyu mengenai Maria, akhir hidup dari Maria. Karena Maria adalah ibu rumah tangga, ya kan? Ini firman Tuhan loh. Dia adalah ibu rumah tangga. Nanti seri dulu, usiran dulu bahas ini. Apakah dia layak disembah? Hah? Tidak ada yang bisa disembah selain Yesus. Selain Yesus yang sudah kembali ke surga. Waktu Yesus jadi manusia saja dicobai oleh iblis, Yesus tidak bilang sembah saya, enggak. Karena dia manusia itu saja Bapak Ibu. Karena manusia tidak boleh disembah. Malaikat pun tidak boleh disembah, kata firman Tuhan. Malaikat sendiri yang ngaku, jangan sembah aku sama seperti kamu. Malaikat yang bilang, aku hamba, sama seperti Yohanes, sama seperti nabi-nabi gitu. Malaikat tidak bisa disembah, ya kan? Maria juga tidak boleh disembah. Makanya sebenarnya doa yang Yesus ajarkan, ya, Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu. Kalau sesuai firman Tuhan dikuduskan. Ada juga yang bilang dimuliakan. Ya, nggak masalah. Nah, tetapi yang kita ambil di sini bahwa tujuan alamat kita di dalam berdoa kepada Dia, tidak ada yang lain, ya kan? Ya waktu Yesus jadi manusia dia bilang Bapa di surga, Bapa kami yang di surga, ya kuduskan namamu. Nama dari Bapa itu Yesus juga. Makanya kan dia pesan di dalam Yohanes 16 ayat 26 dia bilang, coba nanti ya, Yohanes 16 ayat 26, nanti ini pesan Yesus loh. Yohanes 16 ayat 26. Mana? Yohanes 16 ayat 26. Coba ya baca. Yohanes 16 ayat 26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Jadi kalau Yesus sudah naik ke surga, sudah kembali sebagai Allah yang Maha Kuasa di surga, pada hari itu kamu akan berdoa dalam nama Yesus. Dan Yesus tidak usah meminta kepada Bapa. Masih ada yang minta-minta kepada Bapa. Apalagi minta kepada Bapa dalam nama Yesus. Itu kalau di zaman Yesus jadi manusia. Setelah dia kembali sebagai Allah yang Maha Kuasa, dia minta kepada Allah. Jadi kita tidak usah takut karena firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus itu mengosongkan diri dalam kesetaraannya dengan Allah dan dia menjadi manusia. Ya memang dia manusia, dia tidak maha hadir, ya kan? Dia apalagi? Dia bisa mati. Yesus yang secara fisik itu bisa mati. Makanya banyak orang yang keluar dari kekristenan karena tidak memahami ini, tidak bisa membedakan konteks waktu, ya.
Pertamanya dia yang bersama-sama bangsa Israel, ya Allah yang roh, ya. Kemudian dia menjadi manusia, menjadi fisik yang bisa dilihat, tapi dia tidak maha hadir pada waktu itu, ya kan? Terbatas. Makanya waktu dicobai oleh iblis, dia katakan bahwa sembahlah Allah gitu. Setelah dia naik ke surga, siap Allah itu ya dia kembali kepada naturnya. Ya, ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Oleh karena itu, pada saat ini kita kembali ke Wahyu 3 ayat 8 kata, turutilah firman, turutilah perkataan Yesus. Amin. Dan jangan sampai kita menyangkal namanya, nama Yesus. Tidak ada nama lain, ya kan? Tidak ada nama lain, hanya nama Yesus. Waktu membaptis itu memang dikatakan bahwa baptis dalam nama Bapa, ya kan? Penekanan di situ nama. Bapa itu nama? Bukan. Bapa bukan nama, ya kan? Bapaknya Nobe, kan ada namanya kan? Bapaknya Eljo, kan ada namanya sendiri. Jadi nama dari Bapa itu adalah Yesus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sering kasih Tuhan, kita kembali lagi ke ayat pokok kita, Wahyu 3 ayat 8 ya. Kita biarlah mencari jemaat seperti jemaat di Philadelphia. Memang kekuatan mereka tidak seberapa Bapak Ibu ya. Aku tahu segala pekerjaanmu ya. Lihatlah aku telah membuka pintu untuk jemaat di Philadelphia. Mungkin kita di sini namanya bukan Philadelphia. Nama di sini Rehoboth ya. Tapi maksudnya kita mempunyai iman seperti mereka. Maksudnya begini, lihat aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Artinya orang-orang jemaat di Philadelphia ini ya boleh dibilang secara manusia itu mereka enggak hebat-hebat banget gitu. Tetapi firman Tuhan bilang, namun engkau menuruti firman-Ku, firman Yesus ya, dan engkau tidak menyangkal namaku. Jadi walaupun kita ya mungkin tidak seberapa, ya kan? Secara kelihatan manusia mungkin tidak seberapa, ya kan? Secara materi juga mungkin ya kita nggak hebat-hebat banget, gitu kan? Tetapi kalau kita menuruti firman Yesus dan jangan sampai menyangkal nama Yesus, kita akan melihat kehidupan kita akan diubahkan oleh Tuhan, amin. Kita akan melihat kehidupan kita itu, janji-janji Tuhan itu akan terjadi seperti dia katakan bahwa rancangan Tuhan untuk kita itu rancangan bukan kecelakaan, rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan penuh harapan, amin. Masa depan kita di dalam Tuhan adalah masa depan yang indah. Tetapi kita harus mengetahui juga bahwa ada proses-proses. Karena apa? Kita yang dahulu mempunyai pola pikir yang mungkin ya kita menyepelekan nama Yesus, ya kan? Mungkin kita masih apa sih nama Yesus, ya kan? Tapi di sini dia tekankan jangan sampai menyangkal nama Yesus, nama yang menyelamatkan, nama yang berkuasa, ya. Allah yang berkuasa adalah Yesus Kristus. Kan dibukakan di Wahyu 22 ayat 16 ya. Saya memang akhir-akhir ini ya selalu menekankan ini. Mungkin nanti minggu depan kita topik yang lain. Tapi memang saya harus biar masuk ya ke pikiran kita ini sampai ke alam bawah sadar itu selalu Yesus, Yesus. Amin. Jadi kita berdoa, jadi waktu kita tidur terus ada gangguan pun langsung Yesus, Yesus. Amin. Kalau kita sudah refleks ya, misalnya nih lagi tidur terus lagi ada gangguan, kalau ibu udah tahu ya, kalau lagi tidur terus itu selalu Yesus, Yesus. Sudah refleks karena kita sudah imani bahwa dia Tuhan yang Maha Kuasa yang ada bersama kita. Amin. Sebut nama Yesus. Amin. Dengan iman sebut nama Yesus.